Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Pidana Islam. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu saya dengan mata kuliah Ushul Fikih, dosen pengampu Ibu Rabiatul Adawiyah. Baiklah, saya akan membacakan soal tersebut. Lafadz terbagi dua, jelaskan apa yang dimaksud dengan lafadz yang mantuk dan lafadz yang mafhum, dan berikan contohnya masing-masing. 2. Mafhum terbagi dua, mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Sedangkan mafhum muwafaqah terbagi dua, fahwal khitab dan lahul khitab. Jelaskan pengertiannya dan berikan contoh masing-masing. 1. Mantuk artinya adalah yang diucapkan yang tersurat atas teks dan lain-lain. Mantuk secara bahasa berarti suatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah usul fikih berarti pengertian harfiah dari suatu lafadz yang diucapkan. Para ahli usul fikih mendefinisikan mantuk yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalan al-lafdha fi mahallin al-mandigi alai hukmil madhkuri. Shadaqallahul adzim. Artinya penunjukan lafadz menurut apa yang diucapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam lafadz itu. Dari definisi di atas mengandung makna bahwasannya dalam memahami suatu hukum, menurut segala sesuatu yang tersurat secara jelas dalam lafadz tersebut, pemahaman tersebut dinamakan pemahaman secara mantuk, yakni suatu hukum yang diambil berdasarkan bunyi suatu dalil, maka hal tersebut disebut mantuk, yaitu menurut mantuk yang artinya berdasarkan pada adanya. Contohnya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1 dan Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. Ayat tentang anjuran wajib menepati janji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu. Surah Al-Maidah ayat 1. Maka yang tersirat dalam ayat tersebut berisi suatu anjuran tentang kewajiban dalam menepati janji. Menepati janji itu berlaku bagi semua orang, baik janji antara sesama manusia ataupun janji kepada Allah. Oleh karena itu, hukum menepati janji itu sesuai dengan pernyataan tersebut yang diambil dari bunyi ayat berdasarkan mantuknya. Ayat tentang anjuran berpuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai mana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Berdasarkan bunyi ayat tersebut, dapat dikatakan bahwasannya puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi orang muslim dan hukum wajib tersebut berdasarkan mantuknya. Mafhum atau pemahaman adalah arti yang tidak diperlihatkan oleh lafadz yang diucapkan, yakni petunjuk artinya keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Menurut Syafi'i Karim, maf'ul adalah suatu yang ditunjuk oleh lafadz tetapi bukan dari ucapan lafadz itu sendiri, dan menurut Muzakir ialah makna yang ditunjukkan oleh lafadz tidak berdasarkan pada bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Madala alaihi al-lafdu la fi mahallin nudagi bi ayyakuna hukman li ghairil madhkuri wa halam min ahwalihi. Shadaqallahul adzim. Artinya penunjukan lafadz menurut yang tidak disebutkan bahwasannya perilakunya hukum bukan berdasarkan yang disebutkan. Misalnya firman Allah,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illal iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yubalughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tahhar huma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul adzim. Maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ayat ini menunjukkan dan dapat dilihat dari sisi mafhumnya melarang memukul orang tua. Contoh dalam surah An-Nisa ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yantadi' minkum dawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Shadaqallahul adzim. Artinya, barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita mereka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kami miliki. Ayat ini menunjukkan haramnya atau tidak bolehnya menikahi hamba sahaya yang tidak beriman. Dua hal tersebut ini menunjukkan atas lafaz berdasar dengan yang tidak disebutkan mafhum. 2. Mafhum muwafaqah adalah mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam lafaz. Petunjuk lafaz kepada persamaan hukum yang tidak disebut dengan yang disebut. Mafhum muwafaqah yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanal mashkutu anhu muwafiqan lil mandubi. Artinya, petunjuk lafaz yang bersamaan antara hukum yang disebut dengan hukum yang tidak disebut. Contoh mafhum muwafaqah. Memukul orang tua lebih tidak boleh hukumnya, dan membakar atau setiap cara yang bertujuan untuk menghabiskan harta anak yatim haram hukumnya. 1. Fawal khitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan, seperti memukul orang-orang tua lebih tidak boleh hukumnya. Firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul adzim. Artinya, sedangkan kata-kata yang keji saja tidak boleh atau dilarang, apalagi memukulnya. Dari ayat ini dapat dipahami bahwasanya haramnya mengatakan ah, oleh karena itu haraman mencaci maki dan memukul lebih pantas diambil karena keduanya lebih berat. 2. Lahnal khitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dulman illa ma ya'kuluna fi butunihim nara. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Membakar atau setiap cara menghabiskan harta anak yatim sama hukumnya dengan memakan harta anak tersebut yang berarti dilarang atau haram. Mafhum mu'alafa adalah lafadznya menunjukkan suatu pertentangan hukum yang diucapkan, didiamkan, dan yang disebutkan, atau dengan kata lain, dibalikkan dari hukum yang disebut. Lantaran tidak adanya batasan, maka nas tersebut dapat juga dipahami sebagai hukum yang mengharamkan bila batasannya tidak ada. Contohnya adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wallahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Contoh mafhum mukhalafah. Boleh jual beli di hari Jumat sebelum azan si muazin dan sesudah mengerjakan sholat. Halal mengawini budak-budak perempuan yang beriman, sebaliknya berdasarkan mafhum mukhalafah, sifat haram mengawini budak-budak yang kafir. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab, saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.